Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di yaumul kiamah nanti. Yang terhormat Ketua RT 24, yang terhormat Imam Mushola Zumratul Ikhwan Bapak Sirajuddin Abbas, yang terhormat Imam Mushola Al-Faqih Bapak Zaini Anwar, yang terhormat Ustadz Muhammad Zikri Kurnia, dan yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya kita masuk susunan acara Maulid Nabi pada malam ini di Masjid Zumratul Ikhwan. 1. Pembukaan Ummul Quran oleh Buya Sirajuddin Ahmad. 2. Sambutan Ketua RT 24 oleh Bapak Fardi Analis. 3. Pembukaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Jabir. 4. Acara hati urayan hikmah kelahiran Nabi Muhammad SAW oleh Ustadz Muhammad Zikri Kurnia. Baiklah, kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan Ummul Quran oleh Buya Sirajuddin Abbas. Kepadanya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wal ulama'i al-'alam wa syuhada'i was shalihin wal malaikati kal muqarrabin summa ila arwahi ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syahadu lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Buya Sirajuddin Abbas. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan Ketua RT 24 oleh Bapak Fardi Analis. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati guru-guru penanai, tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai, alim ulama, Bapak Imam Mushola Zumratul Ikhwan dan Al-Faqih, beserta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang hadir pada malam hari ini. Dan yang saya hormati yaitu wabil khusus, yaitu Al-Mukarram Bapak penceramah kita, yaitu Ustadz Muhammad Zikri Kurnia beserta rombongan yang sudah hadir di depan kita semua ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz beserta rombongan di Mushola Zumratul Ikhwan RT 24 Kelurahan Kenal Besar.
kita masih dikaruniai rahmat dan hidayahnya beserta nikmatnya, baik itu nikmat umur, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semuanya pada malam hari ini dapat berkumpul di musola Sumratul Irfan ini yang kita cintai dalam rangka yaitu memperingati Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yaitu 1443 Hijriah. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan semakin banyak kita bersemangat kepada beliau akan mendapatkan imbalannya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan sekalian yang berbahagia, yang mana pada malam hari ini kita datang bersama-sama yaitu ke musola Sumratul Irfan ini, tak lain tak bukan adalah dalam suatu sejarah, yaitu di bulan Rabiul Awal ya, bulan Rabiul Awal ini, yaitu peristiwa yaitu lahirnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi oleh sebab itu kita datang ke sini untuk mengingat kembali hari kelahiran beliau dan juga apa mungkin nanti yang harus kita pahami, mungkin kita ambil sebagai contoh daripada peristiwa yaitu kelahiran beliau itu mulai dari lahir mungkin sampai dia bayi, sampai dia dewasa, dan sampai beliau diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan nantinya dengan adanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, mudah-mudahan akan dapat memotivasi diri kita, akan dapat mencontoh ketauladanan beliau, dan juga lebih meningkatkan lagi yaitu iman dan takwa kita, mungkin baik secara bermasyarakat, baik secara bertetangga, dan baik mungkin secara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan nanti akan disampaikan oleh Bapak penceramah kita bagaimana yaitu peristiwa dari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, dan akan dipaparkan mungkin nanti apakah secara ringkas dari Ustadz kita ini yaitu Ustadz Muhammad Zekri Kumia. Hanya mungkin ya, dan juga kami atas nama RT 24 beserta Bapak Imam Sholat Sumratul Irfan dan Al-Faqih mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang pernah menyumbangkan sebagian dari baik bantuan secara moral maupun material sehingga dapat terlaksananya acara Maulid besar Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wardiana ucapkan terima kasih. Selanjutnya, acara yang ketiga yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Jamir. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh
kepada Ustaz Jamil diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu uraian hikmah kelahiran Nabi Muhammad SAW oleh Ustaz Muhammad Zikri Kurnia dan sekaligus doa. Kepada Ustaz Muhammad Zikri Kurnia dipersilakan. Cik. Mana izin Pak Imam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا وبالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا من دلنا وحدانا اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarram wal Mukhtaram, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para alimil ulama, para asatidz, serta wabil khusus yakni Abuya Sirajuddin selaku imam daripada musalla Zumratul, serta yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para ta'mir masjid, para imam, para khatib, para bilal, para muazzin, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Serta yang saya banggakan segenap para saudara-saudara saya, ikhwatal iman, segenap para pejuang subuh Jambi, serta yang sama-sama saya hormati, saya muliakan Bapak RT setempat, serta yang sama-sama saya hormati para hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat,
Yang insyaallah senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, walaupun tadi kita diiringi dengan rintik-rintik hujan, betul? Mudah-mudahan tanda rintik hujan menandakan malam ini acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini, selesai peringatan Maulid Nabi ini, akan membawa faedah dan manfaat bagi tempat kita yang kita cintai ini, insya. Amin. Allahumma. Ibu, Bu, Ibu, masih semangat? Masih semangat Ibu? Hujan-hujan ini sejuk ini masih semangat? Pak, semangat Pak? Bu, di mana-mana saya ceramah, alhamdulillah memang tidak pernah kalah ibu-ibu. Paling kompak ibu-ibu. Bu, semangat, lumayan. Pak, bapak dikit be. Antara mau tak mau ya. Masya Allah. Sudah ngopi Pak? Belum? Sama lah Pak, belum ada kopi kita. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Meskipun tadi diguyur dengan gerimis, tapi tidak menurutkan semangat kita untuk hadir memperingati peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni malam yang agung, malam yang kita dambakan, malam yang penuh dengan keberkahan, yang dilahirkan sosok manusia yang agung dan mulia, yakni kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi. Mungkin Bapak Ibu nunggu dari lama mungkin Bu ya. Tadi mohon maaf, saya hadir agak telat sedikit Bapak Imam. Pak RT, saya mohon maaf agak telat. Ibu, saya minta maaf agak telat. Karena saya kemarin baru balik dari Batam langsung pulang ke Tanjab Timur. Tadi malam sampai di Tanjab Timur sekitar jam 12:30. Terus tadi sore jam 3 langsung ke Jambi lagi. Qadarullah macet di WKS. Jadi agak telat, pulang ke rumah dulu Kasang Pudak, rumah Jambi, baru alhamdulillah sampailah di Zumratul Ikhwan ini. Mudah-mudahan berkat kita senantiasa istiqamah, semangat, luruskan hati kita untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi ini, maka insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini, yang punya penyakit, penyakitnya Allah sehatkan. Yang punya hajat belum dikabulkan, Allah kabulkan. Yang belum menikah, cepat nikah. Yang mau nambah, bisa nambah. Hah? Tak ada? Nambah anak maksudnya Bu. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan berkat peringatan Maulid Nabi, yang punya hutang Allah lunaskan. Ada? Banyak? Ya, Masya Allah. Karena terdengar dari aminnya, mengharapnya amin. Apalagi ibu yang belakang itu pakai masker. Masya Allah ya. Masya Allah, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Meskipun cuaca sejuk ya. Ini kita nih yang hadir malam hari ini, bukan sembarang orang. Kita yang hadir pada malam hari ini, orang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir pada malam hari ini, begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan. Saya yakin Pak RT, masyarakat RT berapa tadi Pak Imam? Masyarakat RT 24 lebih dari jamaah ini, betul? Tapi yang hadir cuma seginilah. Inilah orang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita menjadi orang golongan yang mulia, duduk di majelis yang mulia, memperingati malam kelahiran manusia mulia, yang insya Allah kita pun akan mendapat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Luar biasa semangat. Ya, Bu, Ibu. Kalau ibu-ibu luar biasa, di mana-mana saya ceramah, Pak. Memang ramai tuh ibu-ibu, kompak ibu-ibu, ya. Luar biasa semangat ibu-ibu. Acara habis isya, habis asar lah mulai ramai di musola nih, betul? Ngemas, buat kue, ada yang buat risol, ada buat bakwan. Tapi tak ketik risol bakwan nampak nih. Buah-buahan tu lah yang ada.
Entahlah, mungkin kita husnuzon baik Pak. Tak buat bakwan, tak buat risol, mungkin buat nasi kuning. Ada? Tak ada juga. Nah, sudahlah, balik ke makan masing-masing. Ya. Semangat luar biasa. Dandan, make up luar biasa ya Bu ya. Karena hadir maulid Nabi. Lihat, celak ibu-ibu tuh. Alis matol kayak stang motor kalau. Saking semangat pergi majelis taklim. Tak pernah basing-basing milih baju, Pak. Pergi maulid Nabi. Wah, mulai. Pakai baju apa yo malam ini? Pakai baju, ambek jilbab. Itu nak harus matching nian. Kalau tak matching dikata orang, Pak. Kalau tak ada matching dikatakan dengan ibu-ibu yang lain. Makanya tengok ibu-ibu kita cantik luar biasa. Walaupun pakai masker, tak tahulah pegincunya mencong apa tak tahulah. Ya, pakai masker tak tahu kan? Ini semangat ibu-ibu. Ya, milih pakaian. Kalau kita bapak tak pernah Pak repot dapat basing lah. Baju batik, sarung kotak-kotak, peci hitam. Ada pula kuning-kuning sini, tak apa-apa. Kalau ibu-ibu tidak, mulai dari pakaian, semangat luar biasa. Milih jilbab, ada yang jilbab pasmina, ada jilbab sorong, jilbab sakaratul maut, ada juga. Banyak belitnya, belit sana, belit sini, gantung di pintu. Ya, itu jilbab sakaratul maut namanya itu. Ya, Masya Allah, Allah bisa semangat kita. Inilah kita. Saya yakin jamaah musalla ini, Zumratul Ikhwan ini insya Allah semuanya cinta dengan baginda Nabi SAW. Kalau bukan karena cinta dengan baginda Nabi, tidak akan kita rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan mungkin harta untuk memperingati maulid Nabi ini. Inilah kecintaan yang harus kita tanamkan, yang harus kita tumbuhkan, yang harus kita semai sampai akhir hayat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cinta ini, dimana dikatakan anta ma'aman ahbabta, kau akan dikumpulkan bersama siapa yang kau cintai. Wahai orang kaya, kalau kau cinta dengan harta, maka kau mati akan dikumpulkan dengan hartamu. Yang kelak hartamu akan senantiasa diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai kau yang memiliki jabatan, wahai pemerintah, kalau kau cinta dengan jabatan pangkatmu, maka kau akan dibangkitkan di hadapan Allah dengan pangkat dan jabatan yang kau miliki. Dan itu pun kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati Bapak Ibu. Dalam meletakkan cinta kita harus berhati-hati karena kita ini akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Setelah mati nanti baru timbang amal segala macamnya. Betul. Ada lagu itu kan? Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT. Bukan saya Pak RT ya. Iya. Itu nampaknya itu tuh dendam Pak RT. Karena KTP lah Pak keluar. Mungkin bantuan tak dapat. Pak RT sumpahnya mati Pak RT. Bukan saya tuh, warga Pak RT lah nyebut. Ya jangan salahkan saya nyambut baik. Ya, kreatif jamaah. Semua akan mati. Nah, di sini akan ditimbang segala amal kebaikan kita, amal ibadah kita. Jangankan nanti dulu amal ibadah, cinta kita saja kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang berbuat kebaikan di muka bumi Allah, walau cuma sebesar biji zarrah, Allah akan berikan balasan. Dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat kemungkaran, berbuat maksiat, berbuat keburukan di muka bumi Allah, walau cuma sebesar biji zarrah, maka Allah pun akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Jadi tidak rugi Bapak Ibu pengorbanan kita untuk hadir peringatan Maulid ini. Yang punya sumbangan harta, ayo sumbang hartanya untuk perayaan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, macam-macam yang bisa nyumbang kue-kue, bisa nyumbang apa lagi? Aqua, sumbang aqua, yang nyumbang baliho, macam orang nyalek putus saya depan, besar kan. Ya.
Masya Allah, tidak ada sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini pertanda kita semangat dalam mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu. Bu. Oi. Malam ini kita Maulid Nabi, betul? Apa itu Maulid, Ibu? Siapa yang tahu Maulid? Siapa tahu Maulid dapat hadiah umroh. Bayar dewek. Hah? Ada yang tahu apa itu Maulid? Bu. Apa itu Maulid? Nah, itu bapak-bapak bukan ibu. Ya. Inilah kita nih Bapak Ibu. Tiap tahun kita mengadakan Maulid Nabi. Setiap musola, setiap langgar, setiap sekolah, setiap instansi, semua mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada yang berbekas dalam hati kita tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Betul? Bu. Ibu. Lah berapa tahun hidup di muka bumi Allah ini Bapak Ibu. Kita Maulid tiap tahun, tiap bulan Rabiul Awal. Setiap musola langgar ngadain Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul rajin datang. Tapi balik tak bawa apa-apa, itu sangatlah rugi. Macam-macam niat orang pengen Maulid Nabi, macam-macam. Ada karena suntuk di rumah, dia pada gawe nak pergi ke masjid Maulid, betul. Dapat juga lokak makan kue kotak. Macam-macam niat Maulidnya. Ada yang pengen niat Maulid gara-gara berkelahi dengan lakinya, pergilah ke masjid, larilah. Macam-macam. Ada memang karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ini enaknya peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita faedah atau kelebihan daripada peringatan Maulid Nabi ini, kita duduk di majelis ilmu ini Bapak Ibu, Masya Allah, ya. Kita baru niat keluar dari rumah pengen hadir Maulid Nabi. Meskipun kalau sudah bulan Maulid Nabi ini ada yang gembira, ada yang marah-marah. Ngatakan Maulid bid'ah, Maulid Nabi bid'ah sesat, bid'ah dolalah, kullu dolalatum finnar. Masya Allah, ya. Kalau ditanya apa dalil Maulid Nabi, Bu, Ibu, kalau ada yang nanya apa dalil Maulid Nabi, apa jawabnya? Pak, nah, hilang suara Bapak. Baru berapa menit sama? Boleh 5 menit? Belum ada. Pak, ada lagi? Ada lah. Apa kalau kita ketemu sama orang yang berbeda pendapat, beda pemikiran, ditanya, kalian Maulid Nabi, apa dalilnya? Kan gitu kan? Mana dalil Maulid Nabi? Sampaikan kepada mereka para ustaz dalil. Dalam mencintai baginda Nabi, kami tidak butuh dalil apapun dalam mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi. Gitu. Bapak Ibu mencintai, saling mencintai nih. Bu, Ibu, Pak, coba kita flashback Pak, ke tahun-tahun yang 90-an yang lalu. Bapak Ibu masih ganteng dan cantik. Mungkin ada yang bawa suaminya malam ini, ada mungkin yang bawa istrinya pada malam hari ini. Ingat momen pertama kali berjumpa. Sudah? Ingat bapaknya bersama dulu waktu muda dulu, ganteng, tak kayak sekarang, keriput, gigi guntur. Ya. Ingat awal jumpa, cinta dengan bapak, karena rasa cintalah semua terlihat indah dalam diri bapak. Meskipun banyak kekurangan, namun kekurangan itulah yang menjadi semangat kita untuk mencintai bapak awalnya. Begitu pula ibu sebaliknya, apalagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada kejelekan dalam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia agung, memang manusia tapi bukan manusia biasa. Beliau memang sama kayak kita, makan, tidur, tapi beda dengan kita, betul? Nabi makan, tapi makannya sekedar makan. Kita makan sampai terkapar. Tak telap lagi sembahyang ujung-ujungnya. Nabi tidur, kita pun tidur, tapi Nabi tidurnya bukan sembarang tidur. Dalam tidur hati tidak pernah lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur sampailah siang, matahari sudah tinggi baru. Tapi insya Allah saya yakin, nampaknya di musola Zumratul Ikhwan ini subuhnya pasti ramai. Karena ada pejuang saya dengar tadi Ustaz, di sini kalau subuh Masya Allah ramai. Saking ramai keluar-keluar sampai masuk kamar lagi Ustaz.
Saking hebat betul ikhwan nih. Ya, itu luar biasa tuh. Betul kayak itu, Bu? Nah, diam mati yo. Ya, Masya Allah. Ini kita peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih itu Maulid? Maulid itu kalau bahasa kita sekarang ini ulang tahun. Haulnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperingati hari kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini sudah turun-menurun kita lakukan. Mulai dari orang tua, nenek moyang kita melakukan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda memupuk cinta dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya mengingat. Berarti kita kembalikan waktu zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat peristiwa kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikisahkan dari awal sampai akhir, tak cukup Bapak Ibu malam ini kita kupas semuanya. Tapi insya Allah yakin dan percaya karena cinta, sebab cinta dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa mendengar kisah-kisah beliau pun kita meyakini bahwa kelahiran beliau membawa berkah, membawa kemuliaan, membawa manfaat dan kebahagiaan bagi seluruh alam ini. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking mulia di antara kemuliaan, di antara kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, patung berhala hancur dengan sendirinya. Api kaum Majusi yang bertahun-tahun tak pernah padam, biar kena badai, biar kena hujan, biar kena angin, tak pernah padam-padam. Tapi di malam kelahiran sosok manusia agung, malam kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, api padam dengan sendirinya karena malu dengan kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahirannya pun membawa berkah. Bu, Ibu, ini baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak cara menyatakan cinta dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam cara orang mengungkapkan rasa cinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Ibu, cinta tak dengan bapak, Bu? Hah? Cinta dengan bapak? Macam mana ibu membuktikan cinta dengan bapak? Hah? Nah, inilah Pak yang dikatakan cinta sekedar di mulut saja. Lain di mulut, lain di hati. Mulut mengatakan cinta tapi hati mengutuk. Ya, orang kalau cinta itu cinta di mulut dan cinta di hati, ini baru cinta. Hakikatul mahabbah ittiba'. Hakikat cinta itu adalah mengikuti orang yang kita cintai. Betul? Tanda ibu cinta dengan suami, ibu patuh, ibu taat dengan perkataan dan perintah suami. Ibu ikut patuh dengan perintah bapak. Ya. Walaupun kadang ada pula istri yang lebih bagak daripada suaminya ada. Istri yang lebih sangar daripada suaminya ada. Istri yang lebih preman dari suaminya ada. Betul, Pak? Nah, berarti itulah bapaknya itu. Suami takut. Bukan takut, Ustaz. Cuman ibu lebih berani, baik. Sama, baik. Ya. Tapi ibu ingat. Ya. Ibu meninggikan suara pada suami. Meninggikan suara saja, Bu. Membentak suami atau suara lebih keras daripada suami. Jangankan nak masuk surga, nyium bau surga pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tak izinkan. Hati-hati. Balik Maulid Nabi langsung minta maaf dengan suami. Ya, Bu, minta ampun dengan suami. Yang hobi marah-marah dengan suami, ya. Minta maaf dengan suami. Kenapa, Bu? Karena bapak setelah menerima ijab kabul, aku terima nikahnya dan kawinnya. Seketika itu pula bapak nerima semua apa yang ada pada diri ibu. Baik yang baiknya maupun yang buruknya. Pahalanya tidak diambil, dosanya bapak dapat. Inilah pengorbanan seorang suami yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita menjadi istri durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan bapak. Jangan semena-mena dengan istri. Betul, Bu?
Walaupun ibu ni terkenal lemah, wanita ni lemah, makanya di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum baginda Nabi lahir, banyak kaum wanita yang dikubur hidup-hidup. Tapi setelah Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai baginda Nabi ungkapkan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di telapak kaki seorang ibu. Kenapa begitu Pak Ustaz? Tapi ingat, walaupun surga seorang anak pada ibunya, tapi surga seorang istri pada ridho suaminya. Itu dicatat Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak, bukan berarti mentang-mentang surga istri ridho pada kita, seenak-enak kita bersikap dan bertingkah laku pada seorang istri. Muliakan istrimu sebagaimana kamu muliakan ibumu. Karena istrimu adalah ibu dari anak-anakmu. Surga anak dari telapak kaki mereka, Bapak. Saya bilang, ibu-ibu ini wanita yang luar biasa, kalah kita, Pak. Kalau kita laki-laki kerja dari seharian penuh, satu pekerjaan. Betul, Pak? Yang ngantor dari pagi sampai sore ngantor tulah. Yang toke sawit, nimbang sawit dari pagi sampai sore tulah. Itu pula kalau toke sawit. Toke pinang, ngocek pinang dari pagi sampai sore itulah. Toke dedak macam terbentuknya. Kadang ada, kadang tidak. Ya, itu toke dedak. Tapi kalau ibu dari pagi sampai sore, mulai bangun subuh, sudah mulai nyuci betul. Yang masak di rumah bapak apa ibu? Ngurus anak sekolah pagi-pagi bapak apa ibu? Itu nyiapkan pakaian suami mau kerja bapak apa ibu? Bapak. Wah, itu bapak yang hebat berarti, bapak yang mandiri. Ya, Masya Allah. Bu, ibu tu wanita luar biasa. Siapa yang sanggup? Ibu bisa niru semua pekerjaan bapak. Wanita bisa meniru semua pekerjaan laki-laki, tapi laki-laki belum tentu bisa meniru pekerjaan perempuan. Bisa? Oke, saya tantang yang bilang bisa. Ya. Kita coba dulu. Sekarang wanita tak sama kayak kita zaman dulu. Kalau dulu cuma di dapur, di kasur dan di sumur. Sekarang wanita. Camat laki-laki, camat perempuan ada? Ada. Bupati laki-laki, bupati perempuan ada? Muaro Jambi Mas Nabusro, perempuan tulen. Bukannya jadian bukan? Gubernur, ada perempuan? Ada. Presiden, ada? Ada. Walaupun gawainya tidak betul, penting ada. Ya. Bapak, yang bilang bisa tadi awas. Ibu 9 bulan 10 hari hamil. Bisa bapak hamil? Siapa yang bisa tadi? Coba hamil. Ya. Hamil 9 bulan 10 hari. Ya. Mengandung selama itu. Berat. Kalau nak nyubonian Pak, belilah kelapa ikat di pinggang. Bawa ke mana-mana, ke pasar bawa. Ya. Ini hebatnya seorang perempuan, maka jaga dan sayangi dia. Perempuan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan datang seorang pemuda bertanya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa yang pertama orang aku hormati?" "Ibumu." Yang kedua, "Siapa ya Rasulullah?" "Siapa lagi?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ayahmu." Ibunya 3, ayah carilah 2 lagi Pak ibu tu. Ibu 3, ayah sikok, berarti boleh paketnya. Ya. Ini luar biasa hakikatul mahabbah ittiba. Sesungguhnya hakikat cinta mengikuti apa yang orang kita cintai. Kalau kita mengaku cinta dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti syariat beliau, ikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dah ngikut sunnah yang enak-enak baik. Sunnah istri 3 sampai 4 itu yang diikuti. Padahal sunnah Nabi banyak. Salat berjamaah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Banyak sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa kita ikuti, pakai siwak yang sangat mudah, pakai minyak wangi yang sangat mudah, berpakai pakaian putih yang sangat mudah. Semua sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti sunnah baginda Nabi
Karena kata baginda Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, yang menghidupkan sunnahku, tanda dia cinta dengan aku, kata baginda Nabi SAW. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata baginda Nabi, kelak dia akan masuk surga bersamaku, tak kalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut sunnah baginda Nabi SAW. Ini terkadang tidak. Jangankan yang sunnah, wajib pun lalai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang hadir pada malam hari ini, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih taat kecuali pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah. Segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Allah lah yang maha besar, maha agung. Tiada daya dan upaya, tiada kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk yang paling lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta dengan baginda Nabi, ikut perangai Nabi, ikut akhlak Nabi. Dalam Al-Quran dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri baginda Nabi SAW itu akhlak yang sangat mulia. Contoh suri tauladan yang patut kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita suami pak contoh baginda Nabi. Apa yang Nabi sampaikan, Nabi pesankan, baik secara lisannya maupun perbuatannya maupun akhlaknya. Ikuti semua yang disampaikan oleh baginda Nabi. Salah satu akhlak baginda Nabi SAW, saat baginda Nabi pulang dari peperangan, Nabi pulang larut malam. Nih, Bu, Nabi pulang larut malam, Bapak, tapi tak kala itu istri baginda Nabi sudah tertidur lelap. Sudah tertidur lelap tengah malam, diketok oleh baginda Nabi. Assalamualaikum. 1 kali diketok. Sekali lagi, Assalamualaikum. 2 kali diketok, tak juga bangun istrinya. Assalamualaikum. 3 kali diketok juga tak ada jahut, tak ada dibuka pintu. Nabi tidur depan pintu. Itu akhlak Nabi. Coba akhlak suami kita. Assalamualaikum. Hei, Assalamualaikum. 2 kali tak juga nyaut. Assalamualaikum, tojang pintu. Pak. Nah, itu akhlak suami zaman sekarang. Nah, maka kita jadikan diri kita. Karena sudah dengar kisah-kisah baginda Nabi. Sebenarnya maulid Nabi ini, Bu, ada kisah yang harus dibacakan. Ada namanya kitab-kitab qasidah maulid. Macam-macam maulid ini. Ada maulid berzanji yang tenar di kalangan kita. Isinya kisah-kisah, pujian-pujian kepada baginda Nabi SAW. Itu yang harus kita baca. Itulah inti peringatan maulid. Mungkin kalau di sini tidak ketik diadakan, tahun depan adakan. Sebelum ceramah kita baca berzanji dulu. Kayak marhabanan, tanda nyambut baginda Nabi SAW. Macam-macam. Ada maulid diba, ada lagi maulid sarafal anam, ada maulid ad-diyaul lami, ada maulid simtud duror. Semua isinya kisah-kisah untayan cinta kepada baginda Nabi SAW. Ini dikarang
oleh para ulama, para wali kasih Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita senantiasa lestarikan dalam kehidupan kita. Nih, ngikut dengan yang kita cintai, ngikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dak, bahkan ada yang lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, kalau cinta dengan baginda Nabi, dak bisa penuh ke atas, penuh ke bawah bejadilah. Kalau ngikut Nabi, solat sunnahnya Bu, beribu-ribu rakaat. Saking banyak solat sunnah Nabi, sampai bengkak kakinya. Bengkak kaki baginda Nabi, karena semata ingin solat sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi yang dia sudah dijamin masuk surga, ma'sum 'anil dzunub, terbebas dari dosa. Kalau Nabi buat dosa hari ini, besok atau sorenya dihapuskan oleh Allah. Masih solat sunnah yang banyak. Sampai bengkak kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi. Ini baru dapat gelar kiai. Salat wajibnya ndak payah lagi salat, kata dia. Banyak saya dapatkan ini Bapak Ibu, tidak berbohong, ini nyata, saya alami sendiri. Saya sering tausiah dakwah di daerah Inhil, Indragiri Hilir Riau. Di situ ada aliran, tak tahu entah itu thariqah, entah itu apa, sehingga kata dia solat tak payah lagi. Khatam solat, tak payah solat. Kenapa? Karena sudah makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubil. Ini kalau orang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Mengaku dah makrifat dengan Allah, kekasih Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang apa dengan Allah? Kurang sedekat apa dengan Allah? Tak mungkin sosok kekasih Allah. Habibullah, kekasih Allah, tak mungkin tak makrifat dengan Allah. Tapi Nabi tetap bersyariat, Nabi tetap melakukan solat sunnah, solat wajibnya apalagi. Sunnahnya boleh sampai bengkak kaki, apalagi wajib. Ini tiap maulid kita laksanakan. Maulid datang paling cepat, balik paling akhir. Tapi solatnya masih juga. Tak solat. Kenapa? Karena saya tengok tema di depan. Solatlah sebelum kamu disolatkan. Berarti malas solat orang sini. Ya. Jangan sampai kita ngaku pecinta baginda Nabi. Maulid datang tiap hari. Maulid ramai datang. Coba solat 5 waktunya. Ya Allah, kasihan. Pak Imam, ramai solat sini Pak. Alhamdulillah. Terpaksa. Alhamdulillah. Nah, itu tahu tuh alhamdulillah sedikit, apa alhamdulillah banyak, tak tahu. Dia 3, alhamdulillah banyak, alhamdulillah sedikit, alhamdulillah jadilah. Nah, itu tuh. Jangan sampai Bapak Ibu, sayang musola kita luar biasa. AC 4 ekor ini sudah nyaman, kurang apa lagi musola kita. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai sepi. Sesuai target sahabat-sahabat kita pejuang subuh. Salat subuh sama dengan salat Jumat. Insya Allah siap? Bu, Pak, siap ramaikan subuh di musola kita nih? Siap? Siap? Takbir. Insya Allah berkah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita umat baginda Nabi, cinta dengan Nabi, ikuti perangai baginda Nabi, ikuti syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun rumah Allah, membangun masjid di dunia, maka Allah bangunkan untuknya istana dalam surga. Membangun ini banyak kata-katanya Bapak Ibu. Ada kita yang membangun dengan mendermakan harta kita. Yang kurang di musola ini, temui Buya Sirajuddin. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam, kata Buya. Saya ni jamaah sini, warga sini, mau nanya apa yang kurang di musola kita ni. Dia jawab, Buya lah, kurang ini, kurang itu. Ngapa pun nak belikan? Tak nanya be. Jangan nanya be, tapi kabulkan. Sejadahnya kurang, belikan sejadah. Tapi insya Allah saya tengok di sini sudah lengkap semuanya. Sound lumayan enak. AC, bukan kipas angin lagi, AC pun ada, kipas angin lengkap semuanya. Tapi kalau macam ini masih juga malas ke masjid, wal ya'udzubillah. Inilah ingkar terhadap nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur dengan nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatmu. Nikmat banyak yang Allah berikan Bapak Ibu. Nikmat panjang umur. Sampai saat ini Allah izinkan kita bernafas dengan segar. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang sehat, badan yang kuat, umur yang panjang, kita pergunakan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan semua yang diberikan oleh Allah semata untuk berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang Allah janjikan, Allah akan tambah sebagaimana kita kerjakan sebelumnya. Tapi ingat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang kufur, mengingkari daripada nikmat Allah, dikasih nikmat dia lalai, dikasih harta dia malas sedekah, dikasih umur panjang tak mau ibadah, dikasih umur sehat malas ke rumah Allah, nanti di hadapan Allah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki akan Allah mintai pertanggungjawaban tak kala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dipersulit oleh Allah. Karena kata baginda Nabi, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang tak mau masuk surga. Semuanya masuk surga kata baginda Nabi. Kita ni Bu, biak yang ganteng, biak yang buruk, biak hidung mancung, hidung pesek, semua umat Nabi pasti masuk surga. Sebelum umat Nabi-Nabi yang lain masuk surga, umat Nabi Muhammad duluan di absen. Pak Ijo, ada Pak Ijo masuk. Pak Zainal masuk. Pak Udin masuk. Ada Pak Zainal sini? Hah? Tak ada. Alhamdulillah. Pak Kamarudin masuk. Pak Tarman masuk. Ada? Bukan Pak Tarman sini, Tarman sana, Pak. Insyaallah Pak Tarman ini pun jadi ahli surga. Ya. Semua masuk surga, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku kata Nabi masuk surga kecuali yang tak mau masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Itulah orang yang lari daripada Allah, yang kufur akan nikmat Allah, yang lalai daripada Allah, yang meninggalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita cinta dengan Nabi, ikutilah apa yang disarankan oleh baginda Nabi. Ikuti sunnah-sunnah syariat yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertama. Kalau cinta dengan Nabi, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cara mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya kelak manusia yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat kata baginda Nabi adalah orang yang memperbanyak salawat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dengan baginda Nabi, jangan pernah lalai, jangan pernah lepas. Sekarang banyak modifikasi salawat. Boleh bayang mana kita mau, yang mana kita hafal, boleh. Selawat-selawat zaman dulu masih kecil pun boleh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli bi ahlil badri ya Allah. Boleh. Atau salat zaman sekarang anak-anak hobi, Allahul kafi rabbunal likulin kafanal kafi. Semua salawat boleh. Ya.
Macam-macam salawat zaman sekarang enak semua dinyanyikan. Semuanya enak dilantunkan. Dan itu semua bernilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada salawat ketika bulan maulid Nabi yang perlu dihafal. Kenapa? Ada salawat karangan Al-Imam Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Yang ini tenar dan populer. Semua anak-anak dari yang kecil sampai yang tua pun tahu ini salawat. Berapa banyak beliau dapat pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin banyak yang belum tahu salawatnya adalah Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ini enak sambil menghafal siapa nama Nabi, siapa nama ayahnya, siapa nama kakeknya, siapa nama ibunya, siapa nama pamannya. Kalau bukan karena lantunan seperti ini, maka anak kita akan lalai. Jangankan anak-anak yang tua pun mungkin kalau ditanya tak tahu lagi siapa nama ayah Nabi, siapa nama kakek Nabi, tak tahu kalau. Kenapa? Karena semua sudah meninggalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua melupakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaku cinta dengan baginda Nabi, sebesar apa cinta kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibanding-bandingkan Bapak Ibu, cinta kita belum seberapa dengan cinta para kekasih Allah. Jangankan yang ulama-ulama yang sepuh, jangankan ulama-ulama yang sudah tua, bahkan di zaman Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai ada seorang anak kecil yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta dengan Nabi, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai rutinitasnya tiap hari, tiap bulan Maulid dia datang ke makam baginda Nabi di Madinah, ziarah ke makam baginda Nabi. Jarak tempuh kampung Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai kepada Madinah memerlukan perjalanan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Karena kecintaan sosok anak kecil di zaman Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, akhirnya dia mengadu kepada Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, pengarang Maulid Diba. Wahai Syekh Abdul Rahman, aku ingin ikut engkau ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, kau masih anak kecil. Kau tidak akan telap dengan perjalanan ini, wahai anak kecil. Janganlah kau ikut dengan kami, kau tak akan mampu. Berkali-kali minta izin dengan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai karena tak sanggup. Akhirnya dia bersedih hati, tak jadi ikut ke Madinah. Tak dapat izin dengan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Akhirnya karena cinta dengan baginda Nabi, dia masuk dalam peti kemas Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Dalam sebuah sarah mengatakan, ada yang mengatakan masuk dalam peti kemasnya Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Di bagian lain dalam sarah yang lain mengatakan bahwa dia bergantung di bawah kereta Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Sampai di kota Madinah, ini bocah keluar. Berhari-hari, berminggu-minggu perjalanan sampai kota Madinah. Anak kecil ini berjalan tertati-tati keluar dari kotaknya peti kemas Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Syekh Abdul Rahman terkejut dan kaget, ini bocah ikut kita dari kota sampai ke Madinah, sampai dia dalam keadaan yang begitu lemas dan lunglai. 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan berminggu-minggu ikut perjalanan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, tidak makan dan tidak minum karena cinta dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampai di kota Madinah, beliau turun, beliau genggam tanah pasir kota Madinah, beliau usapkan ke mukanya, beliau jalan berdiri, tertati-tati, jatuh, berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi, sampai akhirnya ajalnya
hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anak kecil di masa Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Beliau mati dalam keadaan cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kisahnya setelah bertahun-tahun Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai meninggal dunia, anak ini masih terus rutinitas ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai mengatakan bahwa kuburan anak ini semakin dekat dengan raudhah, yaitu makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata-katanya sudah pernah umroh, yang pernah haji, memang ada kuburan anak kecil yang dempet dengan dinding makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam suatu riwayat, itulah makam anak kecil di masa Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai karena cinta dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita menjadi pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya di dunia, namun kelak di hadapan Allah akan dikumpulkan bersama kekasih kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti syariat baginda Nabi, ikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Allah titipkan kita di komplek ini, di perumahan ini, surau, musola yang begitu indah. Ayo kita ramaikan. Tak sanggup berjuang dengan harta, dengan tenaga. Tak sanggup dengan tenaga, dengan doa kita. Kasihan, banyak bukan di sini baik. Para imam, para khatib kita, para bilal, para muazzin, semua sudah berumur, semua sudah tua. Kemana anak-anak muda kita? Ini anak-anak kita luar biasa, tapi tak ketik yang mau azan. Kalau sudah azan, ya Allah, mulai. Ya, yang tua-tua napas sudah sempat-semput. Gigi tak lagi rapat, semuanya jarang, gugur-gugur. Apalagi azan subuh macam ini, sejuk-sejuk. Allah, sudah. Jangankan nak bangun, ya, meleknya tak mata dengan azan begitu. Ya. Imam tua-tua galau, ya Allah. Mungkin kadang jamaah merutuk. Ustaz, kami tak mau salat di musalla, tak salat dilanggar. Kenapa? Imamnya lambat betul. Kami banyak gawe, banyak kegiatan, sibuk kerja, tapi dia bertele-tele di masjid. Bukan imam sini, imam sana ya. Imam sini insya-Allah tua juga. Ya. Makanya ayo anak-anak muda kita, ibu, masya-Allah. Ya. Ini apalagi azan ini sumbernya. Dia yang memanggil orang untuk ibadah ke rumah Allah, penyemangat orang untuk berjalan kaki menuju ke rumah Allah. Azan yang perlu kita bina. Jangan cukup yang tua-tua cukup. Ini kadang salah yang tua juga. Tak mau ngalah dengan yang muda. Kan? Betul lah tu. Kadang bukan yang muda tak mau maju, tapi yang tua ni tak mau ngalah. Nak menguasai mic terus. Betul? Iya, sudah cukup. Kita tua-tua ni jadi jamaah baiklah. Biarkan yang muda-muda. Tidak ada yang mengatakan, akulah tua, kau masih kaget dululah. Kalau memang ada peraturan dalam kitab, dalam Al-Quran, dalam hadis mengatakan imam azan harus tua, mana dalilnya? Mana kitabnya? Tak mungkin Bapak Ibu. Di Mekah itu ada imam anak kecil umur 8 tahun, 10 tahun. Kalau memang faktor usia yang dilihat jadi imam. Wah, belum boleh jadi imam, dia masih muda. Belum balik. Nah, ini yang salah kita. Yang pertama itu adalah kepasohahan. Tajwidnya bagus, harokat makhrajul hurufnya mantap, ya, suaranya indah, itu dukungan saja. Ini dah azan kempak-kemput. Masya Allah, kesian kita. Macam-macam irama. Kalau anak muda yang azan enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ramai datang ke masjid. Ngapa? Indah panggilannya. Semangat nak ke masjid. Kalau tua, Allah, seram. Apalagi subuh. Baik-baik nak ke masjid dengan macam, sudah ngeri ke masjid. Ini yang harus kita tanamkan, ya. Kalau untuk irama, apalagi imam, untuk menambah kehusyuan. Makanya yang muda-muda maju, apalagi zaman sekarang banyak sudah yang muda-muda yang hafal Al-Quran, boleh, silahkan. Tapi sunnah jadi seorang imam tetapi kita perhatikan.
Kalau sudah jadi imam, jangan seenak-enaknya baik. Ikuti peraturan dan lalu lintas. Sama kayak supir, tidak boleh basing-basing. Imam pun tidak boleh basing-basing. Ada peraturannya imam. Kalau sudah berjamaah, ringkaskan sholat kita. Dalam arti kata apa? Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, santai-santai saja. Yang penting enak, ya. Pakai lagu boleh, Ustaz, boleh, macam-macam. Al-Fatihah kadang ada yang ngomong tidak boleh terlalu mendayu-dayu. Boleh. Karena lagu dalam sebuah imam itu salah satu penunjang untuk datangkan kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak pakai lagu dah enak, Bu. Coba Al-Fatihah lurus biar pakai lagu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin waladdallin. Amin. Dah enak. Enak, Bu? Enak? Dah enak. Tapi kalau pakai enak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Enak, ya. Cuma saking enak tertidur di belakang. Salah juga. Ya. Jadi tengok kondisinya. Kalau sejuk, dingin, hujan, biasa-biasa bacanya. Jangan berlagu-lagu ngantuk. Bukan khusyuk sungkur. Ini yang perhatikan Bapak Imam kita, ya. Yang muda-muda lagi ayo. Azan pun bebas lagunya lagu apa. Yang penting tetap pada peraturannya. Imam nak berlagu boleh, cuma ada aturannya. Ada lagu nahwan, lagu sika, lagu ros, dan imam harus murotal. Tak boleh kayak beliau tadi ni. Mentang-mentang imamnya ni qori internasional, nak pakai irama qori. Lurus mendapatkan usap Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang gini-gini. Tidak boleh, harus murotal. Kenapa? Tidak boleh terlalu lama. Kasihan jamaah kita mungkin. Makanya sebelum jadi imam disunahkan balik ke belakang. Nengok siapa jamaah hari ini. Mungkin ada yang tua, ada yang asam urat, cacingan, kurapan. Tak tahu kita. Ya, kawan enak belagu di depan, kawan gatal buritnya. Cacingan. Tak tahu nak nahan di mana ni. Imam lama betul. Dosa imamnya, zalim imamnya, tak boleh. Maka tak boleh kita sembarangan. Ya. Azan pun begitu. Mentang-mentang Pak Imam, boleh. Lagu pun ada aturan. Ini kalau masalah lagu. Kalau solawat beda. Solawat nak khusyuk, nak tidak dapat pahala. Ini enaknya solawat Bapak Ibu. Kalau solat kita harus khusyuk. Harus pakai wudu. Kalau tak pakai wudu, solatnya tidak sah. Betul? Setuju? Tapi kalau solawat tanpa wudu tetap sah solawatnya. Solawat tanpa khusyuk tetap sah solawatnya. Diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun lagu solawat bebas. Apalagi ibu majlis taklim, macam-macam solawatnya. Solawat badar itu macam-macam lagu versinya, betul? Ada lagu dangdut dibuatnya, ada. Ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dangdut, cintai aku karena Allah. Salawat boleh? Boleh. Tapi kalau jadi imam tak boleh. Azan tak boleh. Jangan samakan azan dengan salawat. Kalau salawat nak bebas, nak duduk, nak tegak, nak khusyuk, nak tidak, nak lagu dangdut, lagu pop, lagu jazz, salawat boleh. Tapi azan tak boleh sembarangan. Kage azan sama dangdut. Hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya alal falah, hayya alal falah. Allahu Akbar. Nah, kacau. Itu asli Pak Imam, rame kelanggar nih.
bawa kayu, bawa parang. Betul? Kan begitu jamaah kita ni kan, dipanggil baik-baik datang. Panggil kita dangdut, datang rame galau-galau. Masya Allah, inilah realita dalam kehidupan ini. Jangan merasa diri paling betul, merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, merasa diri paling bagus. Ini penyakit di masyarakat. Disuruh imam tak mau, tapi ngato imam nomor 1. Bukan di sini, di sana. Di sini, aduh, taulah. Tutup, habis. Ya. Kalau memang berilmu, ayo maju kau yang paham jadi imam, ayo sodorkan, silakan. Gunakan ilmu, karena kata baginda Nabi, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibaratkan pohon tak berbuah. Kita punya pohon mangga, tapi tanam besar tak berbuah-buah. Apa tu, Bu? Nyemak baik, tebang baik. Begitulah orang berilmu tanpa diamalkan. Untuk apa tinggal di sebuah kampung kami, kau berilmu, tapi kau tak amalkan ilmumu. Tak kau berikan dengan kami ilmumu, tak kau manfaatkan ilmumu, kau simpan saja, mending disimpan. Ini untuk ngato orang. Na'udzubillah. Ya, ini penyakit zaman sekarang. Anak muda tak mau lagi kasih kesempatan karena melihat umur. Yang pintar pun begitu, disuruh maju dak ndak gengsi, tapi ngato di belakang. Na'udzubillah. Macam mana kita mau bersatu, Bapak Ibu? Padahal kalau mau lihat kekuatan umat Islam ini paling enak sebenarnya bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau sudah umat Islam bersatu, ibaratkan sapu lidi. Kalau dewean, kalau ada di kampung ini yang cerai-berai, Ibu ingat, kita orang pintar, kita orang soleh, kita orang yang taat, kita ulama, kita pak imam, kita kiai, tapi kita diam terhadap kemungkaran di tempat kita ini. Bahaya hukumnya. Jangan sampai kampung kita ini, Bougainville ini di RT 20 ya. 24 ini sama kayak kampung di masa Imam Al-Ghazali. Di zaman Imam Al-Ghazali, sebuah kampung itu banyak ulamanya, banyak orang alimnya, banyak orang pintarnya, profesor, doktor, segala macam lengkap di kampung itu. Kiai yang bersorban, tak bersorban, semua lengkap di kampung itu. Tapi kampung itu diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihancurkan oleh Allah, diporak-porandakan oleh Allah. Itu kampung di zaman Imam Al-Ghazali. Ditanya, wahai imam, kenapa di kampung itu dihancurkan kalau banyak ulamanya? Karena di masa itu banyak pula ulama, banyak pula kemaksiatan di kampung itu. Tapi ulamanya cuman diam. Ulamanya sibuk dengan amal dia, bertasbih tiap malam. Salat malam, tahajud, qiyamul lail, duhanya, tasbihnya, salat taubatnya. Tapi nengok anak muda nyekek botol, talaknya baik. Nengok orang main togel, main nomor, talaknya baik. Lantaklah, urusan dia dengan Allah lah. Betul. Nyabung ayam, kendak kau lah, kakek kau duduk sodewek. Betul. Tapi ingat, kita ada dua hubungan di hadapan Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah paling enak, paling mudah. Tapi yang bikin banyak masalah pada hari akhirat nanti, hubungan sesama kita manusia. Ya, orang alim, orang berilmu yang diam terhadap kemungkaran, itu lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada seekor keledai. Taunya keledai binatang, tak tahu apa-apa dia. Ini kita ilmu punya, pengalaman luar biasa, tapi nengok anak-anak muda setempat kita, dia main judi, talakkan. Minum minuman keras, kita talakkan. Masjid sepi, langgar kosong. Na'udzubillah. Jangan sampai tempat kita ini seperti kampung di zaman Imam Al-Ghazali, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena diam terhadap kemungkaran. Nengok masjid sepi, kosong, talailah. Itu rumah Allah, pacaklah Allah menuinya. Tak pula begitu kajiannya Bapak Ibu. Kita merasa butuh dengan Allah. Hai orang-orang yang beriman, wahai kau ikhwatal iman, siapapun engkau, maupun kau orang taat,
mau kau seorang pemaksiat, mau kau orang soleh, maupun kau orang yang lari daripada Allah, mau kau seorang pejabat, mau kau orang rakyat, mau kau orang alim, maupun kau orang yang tidak alim, tetap kau butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hidup kita atas izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi yang singkat ini, maka doakan insyaallah kami pun langsung ke Sarolangun Bapak Ibu. Insyaallah mudah-mudahan kami diberi kesehatan, dilancarkan peran dakwah kami, dijauhkan daripada segala bala dan musibah, cepatkan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat bermanfaat. Ya. Oh, lambatnya ngato masih jomblo. Masya Allah. Kalau malam ini diundang sekedar menghargai saja. Kalau untuk menasehati, menceramahi, tidak sanggup saya. Mungkin ada banyak yang lebih alim daripada saya, banyak yang lebih taat daripada saya, banyak mungkin yang lebih tua usianya yang jelas. Saya kelahiran 99 Bapak Ibu. Umur baru 21 tahun. Saya masih kuliah. Tapi insya Allah rasa cinta saya dengan Bapak Ibu, rasa hormat ta'zim saya saling mengingatkan kita. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan tengok siapa saya. Jangan lihat masih budak, tapi lihat apa yang saya sampaikan. InsyaAllah kalau ada manfaat diambil, bawa pulang, diamalkan untuk kita bersama. Kalau ada yang buruknya tinggalkanlah untuk sini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah, khilaf, kurangan datang diri al-fakir sendiri, karena manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang tersinggung, mohon maaf, sengaja nak nyinggungnya. Kalau orang penyakit itu butuh obat, betul? Obat itu pahit. Kalau hatinya pahit karena kena terasa tersindir, berarti hatinya ada penyakit. Mudah-mudahan dengan singgungan itu, dengan sindiran itu kelak menjadi obat dan menjadi semangat untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kekurangan. Alafu minkum hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على حزين لرضا إلى صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لكريم سلطانك. سبحان ربي العلي عند الوهاب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى فردا تبشرنا بها واهلنا واولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا الى يوم الاخره. اللهم يا عزيم السلطان يا قديم الاحسان يا دائم النعم. اللهم انت ربنا حق ونحن عابدك رزقا وانت لم تزل اهلا. اللهم نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم يا غني يا حميد يا رحيم يا ودود يا فعل لما يريد. اغنى بحلك حرامك بطاعتك ومشرك من فضلك عمن سواك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تفرقنا من
تنبع عليه فرقا معثوما اللهم ثبتنا على الحق اللهم ثبتنا على الحق اللهم ثبتنا على الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم اجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا اللهم اجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا اللهم اجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم اللهم اجعلنا مقيم الصلاة اللهم اجعلنا مقيم الصلاة اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان ونور الإسلام ونور القرآن ونور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من نور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا محاول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا جبار يا قهار يا شتار يا متعال وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zaki Qurni. Demikian uraian hikmah Maulid Nabi pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila banyak kehilafan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.